Bapak Ibu, kita lanjutkan tadi modul 2 yang terlewat. Ini kebetulan Pak Hamrah sudah bergabung bersama kita kembali. Bapak Hamrah, halo? Ya, Bu Dona, Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disilakan waktunya Bapak 10 menit dari sekarang. Iya, terima kasih Bu Dona. Rekan-rekan pembatik level 2 gelombang 8. Sebelumnya perkenalkan saya Hamra Suryanto, DRB 2020 Maluku Utara. Izinkan saya memaparkan materi modul 6 kegiatan belajar 2, yaitu menerapkan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Next. Next, Bu. Iya. Baik, di modul 6 kegiatan pembelajaran 2 ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menerapkan model pembelajaran project based learning. Kemudian yang kedua menerapkan model pembelajaran game based learning. Kemudian yang ketiga adalah model pembelajaran discovery inquiry learning. Next. Ya. Untuk maaf ya. Ya. Oh, maaf, tidak kelihatan, Bu. Sudah ditampakkan Bu Dona, halaman 3? Kelihatan. Model pembelajaran PBL. Ya. Yang pertama yaitu model pembelajaran PBL. Mungkin rekan-rekan sudah sering menerapkan ya model pembelajaran PBL ini, di mana model pembelajaran ini berpusat pada siswa, guru hanya sebagai fasilitator yang akan mengevaluasi produk hasil kinerja siswa. Kemudian model ini menempatkan siswa bekerja secara aktif dalam kelompok-kelompok kecil. Kita bisa melihat alur pembelajaran PBL tersebut dapat disimpulkan bahwa maaf ya Bu, saya tidak kelihatan. Gimana Pak Hamrah? Maaf Bu, saya tidak kelihatan di ini. Ya, untuk alur pembelajaran model PBL ini yang pertama yaitu pengenalan masalah, kemudian yang kedua bagaimana kita mendesain perencanaan proyek, yang ketiga yaitu penyusunan jadwal proyek, keempat pelaksanaan dan monitoring proyek. Yang kelima yaitu menguji presentasi, kemudian yang keenam adalah evaluasi dan refleksi. Nah, melihat alur pembelajaran PBL tersebut dapat disimpulkan bahwa PBL ini dapat meningkatkan sikap positif siswa, kreatif, berpikir positif, berpikir kritis, serta PBL ini dapat meningkatkan kemampuan life skill seorang siswa. Next. Mohon maaf, Bu. Halo, Pak Hamrah. Ibu Rika ya, next. Sudah, Pak. Untuk model pembelajaran yang kedua, yaitu model pembelajaran berbasis game atau game based learning. Alur pembelajarannya yang saya angkat di sini tentang game edukatif. Yang pertama adalah memilih game sesuai topik, yang kedua penjelasan konsep, yang ketiga menyepakati aturan, step yang keempat yaitu melakukan refleksi, kemudian yang kelima merangkum pengetahuan dari game, dan yang terakhir adalah kita akan bermain game. Next. Kenapa ya? Next, yang ketiga, yaitu menerapkan model pembelajaran berbasis discovery atau inquiry learning. Nah, di sini alur pembelajarannya yang pertama stimulasi, yang kedua identifikasi, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan informasi, kemudian verifikasi hasil, dan yang terakhir adalah generalisasi. Nah, dari tiga pembelajaran ini, model pembelajaran ini, di sini rekan-rekan diharapkan nantinya bisa memanfaatkannya dengan sumber belajar digital, seperti contoh memanfaatkan portal rumah belajar, suara edukasi,
dan berbagai platform digital lain yang dimiliki oleh Pusdatin. Nah, selain 3 model pembelajaran tersebut, kita juga terbiasa familiar dengan model-model pembelajaran lain seperti Sole, Flip Classroom, dan ada juga model pembelajaran blended learning. Nah, sintaks model pembelajaran itu dapat diakses di sibatik.kemdikbud.go.id. Next, Bu. Nah, kemudian latihan kegiatan belajar 2 di sini nanti yang diharapkan kepada rekan-rekan peserta pembatik gelombang 8 level 2, yaitu bagaimana nanti kita melakukan identifikasi model pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran sesuai dengan produk Pusdatin lainnya. Kemudian kita akan menyusun rancangan pembelajaran yang dengan memanfaatkan konten online atau offline. Next. Nah, sekarang saya akan memberikan salah satu contoh praktik baik penerapan model pembelajaran di sekolah saya ya, yang saya sesuaikan dengan kondisi real di sekolah saya, yaitu praktik baik penerapan model pembelajaran Flip Classroom di sekolah 3T. Next. Next, ya, materinya yaitu bagaimana kita mengaplikasikan suara edukasi dan fitur sumber belajar di sekolah 3T. Next. Bapak dan Ibu, sebagaimana yang kita ketahui, saya ini bertugas di sekolah 3T. Pada dasarnya sekolah saya itu tidak terlepas dari ketertinggalan yang disebabkan oleh berbagai kondisi, seperti akses jalan ke sekolah saya yang sulit, kemudian jaringan internet yang sangat terbatas. Di wilayah kabupaten saya, Kabupaten Halmahera Barat ini, bahkan di ibu kota kabupaten, jaringan internet itu sangat terbatas. Apabila terjadi mati lampu seperti sekarang ini, maka kita harus mencari jaringan di berbagai tempat. Next, Bu. Nah, melihat kondisi yang terjadi di sekolah saya, maka saya itu berpikir untuk menerapkan sebuah model pembelajaran Flip Classroom dengan cara memanfaatkan fitur sumber belajar dan suara edukasi. Next. Ya, ini ya untuk alur pembelajaran dengan model Flip Classroom. Yang pertama itu ada persiapan, kedua implementasi dan evaluasi. Yang pertama untuk persiapannya itu 1 minggu sebelum pembelajaran, identifikasi materi pembelajaran di rumah, kemudian kita menyiapkan lembar kegiatan, latihan dan tugas, menyiapkan bahan belajar untuk siswa. Kemudian implementasinya nanti aktivitas siswa yaitu di rumah. 1 minggu sebelum pembelajaran, mereka mempelajari materi, menyiapkan bahan praktikum, membaca petunjuk praktikum. Kemudian di sekolah nanti, saat pembelajaran akan diadakan diskusi praktikum, presentasi, serta mengerjakan latihan. Aktivitas guru hanya mendampingi siswa dalam berdiskusi, melakukan praktikum, kemudian memfasilitasi siswa untuk membentuk kelompok dan mengerjakan tugas. Nah, apa yang akan kita nilai dalam Flip Classroom ini yaitu sikap pengetahuan serta kinerja dan praktiknya. Next, Bu. Bu, next. Mengingatkan Pak Hamrah Sudah, untuk Pak. waktunya. Ya, Bu, saya berapa menit lagi, Bu? Mungkin Baik, sekitar 2 atau 3 menit lagi ya. Ya, untuk Flip Classroom yang saya gunakan di sekolah saya sebagai sekolah yang tidak ada jaringannya yaitu
satu adalah persiapannya saya memanfaatkan video pembelajaran dan audio pembelajaran dengan cara saya mengunduh video dan audio pembelajaran dari sumber belajar dan suara edukasi. Jika jaringan di sekolah memungkinkan, maka saya beri tugas ke siswa. Namun apabila tidak memungkinkan, maka guru yang akan mengunduhnya di kota. Next. Maaf, Bu. Nah, implementasinya seperti ini ya Bapak dan Ibu, yaitu video yang telah saya unduh itu saya bagikan ke siswa-siswa di HP-nya masing-masing, kemudian mereka yang akan mempelajari video atau audionya itu di rumah masing-masing. Kemudian siswa-siswa saya ini karena tidak semuanya memiliki HP, jadi satu orang yang memiliki HP, mereka bisa berbagi untuk melihat video tersebut. Kemudian yang kedua adalah implementasinya di sekolah, yaitu siswa-siswa mengerjakan LKPD. LKPD, siswa di kelas menjawab pertanyaan konseptual secara individu sesuai audio dan video yang telah dipelajari di rumah. Kemudian yang terakhir saya berikan kesempatan untuk berdiskusi atau beradu pendapat sehingga mereka bisa meyakinkan jawabannya. Dan yang terakhir saya akan melakukan evaluasi ketika siswa-siswa saya melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan video dan audio tersebut. Mohon maaf Bu, mungkin seperti itu ya penjelasan saya. Maaf kalau tidak maksimal. Semoga pemaparan saya mengenai penerapan model pembelajaran berbasis sumber digital ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua agar memberikan sedikit gambaran kepada rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Dona. Terima kasih Bu.